Seorang blogger yang bernama Alini Araujo telah meninggal dunia setelah tunangannya memutuskan hubungan mereka pada malam pernikahan. Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Walu. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Blogger Alini Araujo meninggal pada hari Senin tanggal 15 Juli tahun 2019 lalu pada usia 24 tahun di ibu kota Rio de Janeiro. Wanita muda itu menjadi viral di sosial media setelah tunangannya yang bernama Orlando Macedo mengakhiri hubungan mereka pada malam pernikahan. Pria itu memutuskan tunangannya melalui WhatsApp pada hari Sabtu tanggal 14 Juli. Dan upacara pernikahan akan dilakukan pada hari Minggu, tanggal 15 Juli. Alini kemudian memutuskan untuk mempertahankan acara pernikahan tersebut, bahkan tanpa tunangannya. Alini juga seorang aktivis di dunia maya, dia tidak bisa menyembunyikan apapun yang dia rasakan dari dunia internet. Setelah mendapatkan keputusan dari tunangannya, dia pun langsung memposting di internet apa yang dia rasakan. Tulisnya di Instagram, "Saya terkejut, saya hanya ingin menghilang dari dunia ini karena dia selalu tahu tentang kondisi psikologis saya, tetapi dia tidak peduli bagaimana keadaan saya. Saya mendapat kabar ketika saya sedang mengemudi mobil, dan saat itu saya mengalami syok berat di perjalanan setelah mendapatkan SMS darinya. Saya bisa saja menangis di sini, tetapi ada pesta yang indah menunggu saya esok hari. Jadi besok saya akan menikahi diri saya sendiri atas nama kehidupan baruku. Doakan saya beruntung, I love you," tambahnya. Sehari kemudian, Alini berdiri dengan melompat dari lantai 9 sebuah gedung. Alini selain menjadi blogger, dia juga sedang belajar psikologi dan teknisi farmasi. Karena dia menderita depresi sejak dia menginjak remaja. Dan dia juga sedang menjalani terapi untuk kesembuhannya itu. Menurut ibunya, dia sudah berulang kali ingin mengakhiri hidupnya. Namun keluarganya masih bisa menyelamatkan dirinya dan membawa kembali ke pelukan mereka. Namun pada tanggal 16 Juli itu, keluarganya tidak bisa berbuat banyak. Semua berawal pada tahun 2017 ketika Alini mengenal laki-laki yang bernama Orlando Macedo dan mereka pun menjalin hubungan serius. 9 bulan sebelum hari pernikahan yang telah mereka rencanakan, Alini dan Orlando memutuskan untuk tinggal bersama. Menurut Orlando, rutinitasnya bersama Alini sangat sulit sekali karena Alini yang menderita depresi dan dia juga didiagnosis mengidap bipolar, maka semua itu menjadi tantangan berat untuk Orlando berada di samping Alini. Namun selama 2 tahun dia menjalin hubungan dengan Alini, dia terus memberikan support terbaiknya. Alini pun memutuskan untuk membuat grup bagi orang-orang yang memiliki keluhan yang sama seperti yang dia rasakan. Berharap di sana dia akan mendapatkan support dan teman untuk berbagi. Dia akan menceritakan dikala dia sedang bahagia dan dikala dia sedang sedih. Dia mengatakan di foto ini bahwa dia sedang berdandan dengan stylenya dan yang di samping itu, dia sedang sedih dengan hanya rebahan di kasur. Namun dia menjelaskan bahwa itu adalah orang yang sama namun memiliki perasaan yang berbeda. Kehidupan orang itu memang sama, kadang bahagia dan kadang ada kesedihan. Namun seperti yang kita tahu, di dunia maya tidak jauh dari dunia nyata, karena di sana hanya ada 3 tipe sifat manusia. Yang pertama, sifat manusia yang tidak mau komentar, hanya melihat dan memperhatikan saja. Yang kedua adalah orang-orang yang hanya suka menyanjung karena dia adalah lovers. Dan yang ketiga, sifat manusia yang suka mencaci maki, ngejudge orang dengan cepat walau hanya melihat sekilas, dan itulah yang disebut haters. Dan haters ini mulutnya lebih kejam dan pedas daripada cabai Carolina, yang telah dinobatkan menjadi cabai terpedas di dunia. Tidak ada apa-apanya dibanding mulut haters.
Dan sebenarnya haters ini muncul karena orang yang kurang edukasi, menurut saya. Karena kenapa kita harus membenci orang di internet, di dunia maya, yang orang tersebut tidak pernah kita tahu personalitinya, dan orang tersebut juga tidak pernah mengganggu kehidupan kita, tidak pernah menyentil apapun dalam diri kita, atau keyakinan kita, atau keluarga kita. Kenapa kita harus mencaci maki dan merendahkan orang lain? Seperti di kasus Alini ini, saat dia berkeluh kesah dengan apa yang dia alami, dia mengharapkan support, namun yang dia terima adalah cacian. Banyak hatersnya yang mengatakan di grup tersebut bahwa dia sedang mempromosikan dirinya untuk mencari followers, dan mengatakan bahwa apa yang dia jalani itu adalah sifat orang gila. Walaupun di komentar itu juga banyak sanjungan juga kata-kata support, namun mata Alini melihat dan menelan semua komentar pedas dari para hatersnya. Dan kata-kata tersebut hingga diresapi di hati Alini. Dengan begitu, Alini yang sudah memiliki penyakit bipolar dan depresi, para hatersnya ini seperti memberikan satu pilihan atau satu jalan untuk dia mengakhiri hidupnya. Perlu kita tahu bahwa setiap kepala manusia yang ada otaknya pasti pernah mengalami apa itu kecemasan, pasti mendapat suatu masalah, kegelisahan, dan juga kekhawatiran. Dan ingat, tipe orang itu berbeda-beda. Ada orang yang ketika mendapat masalah, dia akan menyendiri dan diam, barulah dia merasa nyaman. Namun ada orang ketika memiliki masalah, itu harus diungkapkan baru terasa nyaman. Dan ada tipe orang lagi, jika punya masalah harus dilampiaskan dengan kemarahan dan menghancurkan barang dan lain sebagainya. Namun kasus Alini ini, dia sudah menyatakan bahwa dirinya mengidap depresi dan bipolar. Dan dia juga menjelaskan bahwa dirinya sedang menjalani terapi. Namun sayangnya, kenapa masih banyak orang yang tidak punya hati dan menjadi hatersnya? Seperti yang kita tahu, orang yang mengidap bipolar itu memiliki sifat yang sangat sensitif. Kita saja orang yang normal, kalau mendapat hinaan dan cacian dari orang yang tidak kita kenal, darah kita bisa saja naik dan hati kita bisa hancur, apalagi orang yang dalam kondisi sensitif. Maka para haters, berhentilah membenci orang yang tidak kita tahu. Karena tidak semua orang bisa tegar menghadapi tajamnya kata-kata yang keluar dari mulut kita. Alini berusaha bangkit setelah diputuskan oleh tunangannya di hari spesial di kehidupannya. Bayangkan jika posisi Alini di kita, apakah kita masih bisa berjalan sambil tersenyum di hari pernikahan yang kita impikan, namun pasangan kita tidak ada di sana? Namun haters Alini di dunia maya membuatnya tidak punya alasan untuk meneruskan hidupnya di dunia ini. Yang juga saya sesali dari kasus ini, kenapa Orlando tunangannya bisa mengatakan untuk mengakhiri hubungannya di hari di mana itu yang dinanti Alini dalam seumur hidupnya. Karena Orlando sendiri tahu betapa Alini ini semangat dalam merencanakan dan merancang semua untuk pesta pernikahan mereka. Menurut ibunya Alini, selama 9 bulan setelah ada rencana jika dia akan menikah dengan pacarnya, Alini ini terlihat berubah dengan impiannya untuk memakai gaun putih di hari spesial itu. Namun keluarga Alini pun tahu perjuangan Orlando untuk kesembuhan Alini selama 2 tahun kebersamaannya. Orlando juga menjelaskan jika selama 2 tahun itu bersama Alini adalah hari terbahagia juga terburuk di kehidupannya. Karena memiliki pasangan yang memiliki kesensitifan, khususnya depresi dan bipolar, itu tidaklah mudah. Sekian jurnal hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di jurnal berikutnya.